Biarawati menceritakan tentang Laplace adalah penciptaan dunia. Saat ia meninggalkan dunia, memberikan kekuatan khusus pada manusia, yaitu kemampuan, dan mengajak para murid untuk berterima kasih kepadanya selagi mereka bisa menikmati makanan untuk hari ini. Salah satu muridnya mengatakan jika Laplace tidak adil sebab para kesatria suci memiliki kemampuan yang hebat sedangkan dirinya lemah. Biarawati berkata, dulu saat Laplace menciptakan dunia tidak ada kemampuan dan atribut bahkan monster sekalipun, dan semua orang setara. Tak lama datang suster lain memberitahu bahwa Sahara tidak ditemukan di dalam kamar, dan ia segera mencari ke kota. Ternyata Sahara telah diculik untuk dijadikan mainan para kesatria suci. Beruntung Fate yang mengikuti mencoba menyelamatkan Sahara. Saat mereka memiliki kesempatan untuk keluar dari tempat ini, penculik itu tepat berada di belakang mereka. Fate yang terpojok mendapat arahan dari Grid untuk memanfaatkan keangkuhan sang penculik. Setelah penculik itu kalah bertarung, Fate memaksa penculik itu untuk menjawab siapa yang menyuruhnya, dan ternyata adalah Hado Flerik. Fate yang berhasil menyelamatkan Sahara tiba-tiba saja perutnya lapar dan mengajak Sahara membeli makanan. Sahara sangat senang dengan makanan yang dibeli Fate karena ia belum pernah makan daging sebelumnya. Fate yang melihat Sahara sangat menikmati makanan itu memberikan satenya ke Sahara. Akhirnya Sahara bertemu dengan suster yang merawatnya dan berterima kasih kepada Fate yang telah menyelamatkannya. Fate pun kaget, belum pernah ada yang berterima kasih kepada Fate sebelumnya. Fate lalu berpesan ke Sahara, tak peduli betapa sulitnya keadaan, selagi Sahara bisa tertawa, suatu hari nanti Sahara akan menemukan kebahagiaannya. Kata-kata itu pernah diucapkan sang ayah sewaktu Fate masih kecil. Dulu Fate tidak mengerti apa yang dimaksud, tapi kata-katanya membantu Fate sampai ke titik ini. Dilihat dari status, Fate mendapat kemampuan teknik pedang satu tangan dan memberi selamat pada Fate atas kemampuan teknik barunya. Dengan kemampuan teknik ini, Fate bisa mendapatkan teknik khusus seperti teknik rahasia, serta Fate bisa menyerang 2 kali dalam satu serangan. Fate lalu bertanya tentang bilah tajam yang disebut saat melawat penculik tadi. Apabila Fate berhasil diserang olehnya, mungkin riwayat Fate sudah tamat. Grid tersebut mengatakan bahwa pertarungan tergantung keberuntungan sesaat dan tak ada jaminan yang terkuat selalu menang. Fate pun ingin menjadi lebih kuat untuk menang tanpa keberuntungan. Grid memberitahu Fate kalau esok adalah hari pertama Fate kerja untuk keluarga Hart. Fate pun lupa untuk membeli pakaian baru. Di samping itu ada berita bahwa Tuan Mason dibunuh oleh naga suci di Galia dan Roxy akan menggantikannya. Tapi Tuan Mason orang yang menjaga kesatria suci agar tidak lepas kendali dan ia tak yakin jika Roxy bisa membuat keluarga Hart dan keluarga Verlick bisa terkendali. Lalu ia menanyakan keberadaan Fate. Dulu Fate sering mampir setelah kerja setiap hari. Keesokan harinya, Fate datang ke distrik kesatria suci dan bertemu dengan Roxy. Saat Roxy ke makam ayahnya, ia memperkenalkan Fate yang akan bekerja di sini. Dan Roxy yakin situasi rumah akan ramai lagi. Roxy menceritakan 5 hari lalu sang ayah melawan naga suci di Galia dan meninggal dunia. Jadi Galia itu tempat yang dipenuhi para monster yang dimana salah satu tugas kesatria suci membatasi mereka. Tugas yang berbahaya namun seharusnya tidak mematikan, tapi naga suci yang belum meninggalkan sarangnya selama ribuan tahun, dan sayangnya pasukan yang dipimpin ayah Roxy dihabisi semua. Fate yang terlihat sedih lalu berkata dalam hati, dalam situasi seperti ini Roxy masih sempat membantunya. Setelah sang ayah meninggal, Roxy menjadi kepala keluarga Hart dan mengajak Fate bekerja sama untuk membuat tempat ini menyenangkan. Saat Fate ingin berjabat tangan dengannya, ia teringat bahwa telepatinya akan aktif. Tiba-tiba saja pelayan Haru datang menghampiri mereka dan Roxy diperkenalkannya. Haru lalu meminta Fate untuk berperilaku dengan cara yang pantas untuk menjadi pelayan keluarga Hart.
Fat lalu dijamu makanan daging yang ia sukai dan sangat menikmatinya. Setelah selesai makan, Fat melanjutkan berkebun dan Oliver menyuruh Fat untuk beristirahat dulu, jangan terlalu memaksakan diri. Tuan Minerva berkata, tak terasa Fat sudah seminggu tinggal di sini dan menganggap Fat orang yang aneh yang selalu berbicara dengan Grit. Tiba-tiba saja perut Fat berbunyi dan didengar oleh mereka, padahal Fat dan lainnya baru saja makan siang. Haru kemudian datang menghampiri Fat dan berkata jika Fat ditunggu Roxy di taman. Saat Fat bertemu dengan Roxy, ia menanyakan kenyamanan Fat dalam bekerja di keluarga Hart. Namun Fat malah terfokus dengan perut kosong yang tak terbendung. Roxy yang memanggil Fat berulang kali baru tersadar dan teringat sang ayah yang sering memanggil Fat waktu dulu dan menceritakan kalau ayah Fat telah terbunuh dalam perburuan monster. Alasan Roxy memanggil Fat itu nama panggilan untuk Fat karena saat Roxy mengatakan tentang membuat rumah ini jadi menyenangkan, Fei sudah dianggap sebagai dari keluarganya, dan Fei pun tiba-tiba pingsan begitu saja. Fat yang tersadar berada di kamarnya mendapati surat dari Roxy yang isinya ambil cuti dan beristirahat. Fat kemudian bertanya kepada Grit yang terjadi kepadanya karena belum pernah terjadi seperti ini sebelumnya. Grit mengatakan setelah kemampuan glutoni merasakan jiwa tak akan ada hentinya. Semakin Fat memangsa akan semakin kuat dan semakin Fat memangsa semakin menginginkannya. Karena Fat ditakdirkan mencari jiwa untuk dimangsa hingga Fat mati. Jika tidak, Fat akan kelaparan sampai mati atau kehilangan kendali dan menyerang siapapun yang ada di hadapannya. Namun semua itu sedikit bisa dikendalikan saat Fat kelaparan mencapai batasnya akan terlihat di matanya. Mengetahui hal itu, Fat keluar rumah untuk berburu, tapi melihat para pemburu di sana, Fat merasa ada kenikmatan karena peningkatan kelaparan Fat aktif. Peningkatan kelaparan adalah kemampuan sementara yang mengaktifkan kemampuan glutoni dan lebih bisa melihat jelas di malam hari untuk melacak mangsa dengan penciuman, dan musuh yang lebih lemah akan takut dan tak berdaya. Fat yang melihat para goblin sebanyak itu ingin menyantapnya. Fei yang merasa kurang akan pergi ke hutan Hobgoblin. Setelah Fat merasa cukup membunuh beberapa goblin, ia tak ingin merasakan kelaparan lagi dan Fat harus sering memburu monster dan memberi makan jiwa pada glutoni. Tak lama datang Raja Goblin. Goblin King da. Dilihat dari statusnya secara atribut, Fat bukan tandingannya karena Raja Goblin itu memiliki regenerasi yang bisa menyembuhkan luka. Fat yang mengetahui menginginkannya. Fat yang berhasil mengalahkan Raja Goblin, kemampuan glutoni telah aktif dan meningkatkan atribut kemampuan regenerasi telah ditambahkan. Dengan atribut Fat, Grit bisa mengakses level pertamanya. Jika Fat menyerahkan atributnya sebagai sesembahan untuk Grit, Grit bisa mendapatkan fungsi lain dengan bentuk yang baru dan menyuruh Fat untuk menyerahkan seluruh atributnya. Jika Fat tidak memberinya, akan kehilangan hak untuk memakai Grit dan Fat bisa menjadi kuat sendiri serta membuat Grit kuat juga agar bisa bekerja sama. Fat pun bersedia memberikan atribut miliknya. Setelah Grit naik level menjadi busur sihir, tiba-tiba ada goblin yang mengintai dari tadi, dan Grit menyuruh Fat menembakkan anak panahnya. Setelah Fat berhasil mendapatkan telinga Raja Goblin, Fat memberikan secara diam-diam ke rumah panti.